Review. Kali ini saya akan membahas beberapa terminologi yang terkait dengan WordPress. Mungkin teman-teman ketika mencari tutorial WordPress di internet, teman-teman masih bingung dengan beberapa terminologi WordPress yang biasanya jika bingung di terminologinya maka tidak bisa mengikuti tutorialnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 7 terminologi tersebut. Semoga membantu teman-teman dalam membuat website teman-teman sendiri dengan WordPress. Terminologi yang pertama ialah dashboard. Mungkin teman-teman ketika mengikuti tutorial ada beberapa artikel yang akan mengatakan bahwa login ke dashboard WordPress. Lalu apa sih artinya dashboard WordPress itu? Dashboard WordPress adalah sebuah halaman yang akan ditampilkan ketika teman-teman setelah login ke blog WordPress teman-teman. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari blog saya. Pada halaman dashboard ini, ketika teman-teman login akan langsung muncul halaman dashboard ini, dan di halaman dashboard ini biasanya akan muncul semua rangkuman dari status dari website teman-teman. Jika nanti teman-teman menginstal plugin juga terminologinya akan saya jelaskan pada video ini, maka akan muncul semuanya di sini, termasuk juga update-update yang harus dilakukan oleh pemilik blog atau blog teman-teman sendiri. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada summary yang berkaitan dengan plugin, dengan WordPress itu sendiri, atau posting-posting dan komen yang masuk di website blog saya ini. Contohnya seperti ini juga ketika saya install Google Sitekit, maka akan muncul juga statistik pengunjungnya di halaman ini. Nah, itulah yang disebut dengan dashboard di WordPress. Term yang kedua ialah permalinks atau permanent link. Apa sih yang disebut dengan permanent link? Mungkin teman-teman mendengarkan term ini ketika belajar search engine optimization dan diminta untuk setting permalink di WordPress untuk meningkatkan optimasi SEO-nya. Nah, permalink ini sebenarnya adalah kepanjangan dari permanent link, dan permanent link itu berarti sebuah URL yang mengidentifikasi sebuah artikel tertentu di sebuah website. Jadi jika teman-teman melihat sebuah link yang berawal dengan HTTP atau HTTPS, lalu dilanjutkan dengan domainnya dan juga slash artikelnya, atau misalnya slash kategori, slash tahun, itulah yang disebut dengan permanent link. Dan permalink pada WordPress ini bisa diakses settingnya melalui menu settings, lalu ke menu permalinks. Ada di bagian kiri sidebar WordPress dashboard. Dan teman-teman bisa melihat video saya tentang setting permalinks ini, yang mana yang paling bagus. Tapi intinya permalinks adalah sebuah URL address atau alamat URL yang teman-teman lihat di address bar, yang mengidentifikasi atau mengarahkan teman-teman ke sebuah post tertentu. Terminologi yang ketiga ialah kategoris. Apa sih yang disebut dengan kategoris di WordPress? Jadi ketika teman-teman memiliki sebuah blog di WordPress, teman-teman akan menulis sebuah artikel atau posting. WordPress menyediakan sebuah fitur bernama kategoris untuk mengkategorikan artikel-artikel yang teman-teman posting atau publish pada blog teman-teman. Kategoris ini teman-teman bisa tentukan sendiri berdasarkan beberapa topik, dan walaupun ini kelihatannya sepele, tapi kategoris itu sangat penting untuk navigasi situs. Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa crawlernya Google juga mengambil kata kunci di kategoris ini. Tetapi saran saya untuk membuat sebuah kategori, mending untuk membuatnya berdasarkan topik yang memang jangan kata kunci, tetapi topik. Jika kata kunci, maka kemungkinan tidak bagus untuk membaca karena agak susah mencari artikelnya berdasarkan kata kunci, tetapi berdasarkan topik, maka pembaca teman-teman akan lebih gampang mencari artikelnya. Dan itulah gunanya kategoris, dan bisa diakses melalui menunya, bisa diakses melalui ketika login di WordPress, bisa dicek di post,
lalu di submenu kategoris. Teman-teman bisa menambahkan kategorinya dan juga deskripsi dari kategori itu. Lalu terminologi yang berikutnya ialah plugin. Nah, ini yang paling sering dibicarakan orang-orang ketika menginstal blog WordPress. Apa itu plugin? Sebenarnya plugin adalah sebuah fungsi yang dikompres menjadi sebuah zip, lalu teman-teman bisa menginstalnya di blog WordPress teman-teman. Fungsi dari plugin ini adalah menambahkan fungsi di blog teman-teman yang sebenarnya tidak disediakan secara default oleh WordPress atau tidak disediakan dari awal ketika instalasi WordPress. Nah, teman-teman ini bisa menginstal plugin seperti misalnya plugin statistik pengunjung WordPress. Itu tidak disediakan oleh WordPress secara default, tapi teman-teman bisa menginstal plugin Google Sitekit untuk menambahkan fungsi statistik dari pengunjung. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari plugin, dan teman-teman bisa mendapatkan plugin yang berbayar ataupun yang free. Jika yang free bisa teman-teman search di wordpress.org, sedangkan yang berbayar teman-teman bisa mencarinya di website. Biasanya ada yang menawarkan plugin berbayar, dan di wordpress.org biasanya juga versi free, ada juga yang versi berbayarnya. Bisa ditelusuri ke website penyedia atau yang menawarkan fungsi tersebut, seperti misalnya WP Rocket, plugin yang menawarkan untuk mempercepat situs. Jadi saya membelinya dari WP Rocket. Nah, itulah yang saya nanti beli lalu install di sini. Cara menemukan menu pluginnya adalah ketika login di WordPress, cek di plugins di widget bagian sebelah kiri, dan ketika teman-teman klik plugins ada install plugin, add new, dan plugin file editor. Nah, tidak perlu ke wordpress.org, teman-teman juga bisa langsung menambahkan plugin lewat add new, lalu teman-teman cari berdasarkan kata kuncinya seperti ini. Lalu teman-teman berdasarkan kata kuncinya seperti Google Sitekit atau yang lainnya ya. Ketika teman-teman sudah mencarinya dan menemukan beberapa plugin yang keluar, teman-teman tinggal klik install dan activate melalui halaman ini. Setelah itu setting harus dilakukan setelah install biasanya akan muncul sebuah menu berdasarkan plugin yang diinstal, dan silakan setting berdasarkan preferensi teman-teman untuk plugin tersebut. Terminologi yang berikutnya ialah theme atau tema. Ini yang menjadi jebakan untuk blogger-blogger pemula, karena biasanya gonta-ganti theme tanpa mengembangkan konten. Jadi theme adalah sebuah, sama seperti plugin, sebuah file-file yang bisa mengubah tampilan total sebuah website di WordPress, dan teman-teman ini bisa menginstalnya di menu appearance dan themes. Teman-teman bisa mencari tema-tema gratis juga dari WordPress sendiri, atau misalnya membeli dari tema-tema yang berbayar. Dan biasanya saya bilang ini jebakan karena kadang-kadang blogger-blogger pemula banyak bereksperimen dengan themes, baik itu menginstalnya terus merasa tidak cocok lalu menggantinya lagi, atau bahkan mengeditnya sendiri dan melupakan apa esensi dari blogging, yaitu menulis sebuah konten. Untuk themes ini dia bisa mengubah keseluruhan dari bagian website WordPress kecuali di dashboard. Jadi dashboard tidak diubah oleh themes, tetapi hanya bagian websitenya, atau misalnya bisa kita sebut front end websitenya. Front end itu artinya tampilan antar muka websitenya, itu yang dia ubah oleh themes. Tapi di bagian dashboard tidak diubah tampilannya, melainkan nanti biasanya akan ada fungsi-fungsi tambahan yang bisa membuat setting dari theme itu sendiri. Dan dengan themes teman-teman bisa mengubah sesuka hati bagaimana tampilan dari website. Cuman seperti yang saya bilang sebelumnya, hati-hati dengan jebakan menggonta-ganti themes karena akan menghabiskan waktu. Dan jika teman-teman tertarik untuk melihat themes berbayar, biasanya yang terkenal itu Beaver Builder atau Divi atau Elementor dan lain-lain. Teman-teman bisa searching sendiri. Itulah penjelasan tentang themes. Terminologi yang keenam ialah widget. Dan widget ini
adalah sebuah fungsi yang bisa teman-teman tampilkan di halaman depan website, baik itu di sebelah sidebar ataupun di bagian footer. Di widget ini biasanya disediakan secara default oleh WordPress. Contoh seperti misalnya komentar terakhir, link atau video juga teman-teman bisa submit di sana, taruh di sana, dan ini akan muncul di halaman depan website teman-teman, dan munculnya bisa juga di footer. Dan kadang-kadang plugin itu juga bisa menghasilkan sebuah widget. Jadi ketika teman-teman install sebuah plugin, seperti misalnya plugin statistik pengunjung, teman-teman juga bisa tambahkan widgetnya agar muncul statistik pengunjungnya di halaman depan. Jadi ada juga plugin-plugin yang menghasilkan widget. Agar kita lebih jelas lagi, mari kita cek di blog saya. Contohnya, saya kebetulan tidak memakai widget di halaman depannya, tetapi di bagian bawah saya memakai widget. Contohnya seperti ini ya. Di bagian footer saya memakai widget, saya taruh kategori, list kategori, dan ada banner di tengah, dan di sebelah kanan bawahnya ada tag cloud. Jadi ini yang disebut dengan widget, dan teman-teman bisa kustomisasi berdasarkan apa yang teman-teman mau tampilkan di blog. Oke, terminologi yang terakhir ialah shortcode. Jadi shortcode ini jelaskannya mungkin dari plugin. Jika teman-teman menginstal plugin berdasarkan fungsi tertentu, lalu pluginnya ingin ditaruh di sebuah halaman atau posting di website atau blog teman-teman. Nah, shortcode ini diproduksi oleh plugin yang teman-teman install dan bisa teman-teman taruh di post atau page, dan nanti fungsinya akan muncul di halaman post atau page. Seperti yang akan saya contohkan di sini, teman-teman bisa mengakses shortcode-nya di plugin masing-masing. Saya akan contohnya adalah Caldera Form. Caldera Form adalah sebuah plugin yang berfungsi untuk membuat form yang bisa teman-teman taruh di page atau post. Nah, Caldera Form ini ketika kita selesai membuat form, dia akan ada pilihan untuk membuat shortcode-nya yang bisa teman-teman taruh di post atau plugin. Contohnya seperti ini. Saya membuat dua form berjudul konfirmasi dan insta stuff. Lalu ketika saya get shortcode, dia akan muncul sebuah shortcode seperti ini. Dan inilah yang teman-teman bisa taruh di page atau post yang nanti akan mengeluarkan form yang sudah saya buat. Dan ini berbeda-beda fungsinya karena berdasarkan dengan plugin yang teman-teman install, dan juga shortcode-nya pasti berbeda antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Nah, untuk mencari shortcode ini, teman-teman silakan lihat di plugin masing-masing dan ikuti saja setting dari plugin masing-masing, karena mungkin cara menghasilkan shortcode ini menunya berbeda antara plugin yang satu dengan plugin yang lain.